Alasan Yusril Iza Mahendra gugatan ADART era PDAHY di MA. Abadikini.com, Jakarta. 4 orang ex-kader Partai Demokrat menggandeng kantor hukum Iza dan Iza Law Firm milik advokat Yusril Iza Mahendra untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung MA terkait uji formil dan material ADART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam keterangan rilisnya, Yusril menjelaskan ADART bisa digugat ke MA. Yusril mengatakan, langkah menguji formil dan material ADART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji ADART Parpol karena ADART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau ADART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Kata Yusril dalam siaran persnya yang dikutip, Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Yusril menyebut ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas. Mahkamah Partai yang merupakan kuasa peradilan internal partai, disebut tidak berwenang menguji ADART. Begitu juga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji ADART. Yusril menyebut PT UN juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Karena itu, saya menyusun argumen yang insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr. Hamid Awaludin, Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah dan Dr. Fahri Bahmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji ADART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab, penyusunan ADART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jelas Yusril. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menambahkan, kedudukan parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Ada 6 kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945 dan puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang. Bahkan ada undang-undang khusus yang mengatur partai politik seperti yang sekarang berlaku, yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dengan perubahan-perubahannya. Di dalam UUD 1945, Yusril melanjutkan, disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang boleh ikut dalam pemilu legislatif (pileg), hanya partai politik yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Usai pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK dan seterusnya. Di daerah, sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah dan wakilnya. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat ADART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator? Padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi. Ujar Yusril. Jangan mensesnek itu mengingatkan partai-partai yang punya wakil di DPR RI juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN, yang berarti dibiayai dengan uang rakyat. Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola suka-suka oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh ADART yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan UUD 1945. Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan pemutus apakah ADART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Apakah perubahan ADART dan pembentukan ADART Partai Demokrat tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya,
seperti kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, jelasnya. Apakah wewenang Mahkamah Partai dalam ADART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai tidak dengan UU Partai Politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang meminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju, sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji formil dan material ke Mahkamah Agung, imbuhnya. Yusril menyebut Menteri Hukum dan HAM memang diberi kewenangan untuk mengesahkan ADART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun, sebagai pejabat yang hanya bertugas untuk mengesahkan, Menteri Hukum dan HAM disebutnya biasanya dalam posisi tidak enak untuk memeriksa terlalu jauh materi pengaturan ADART partai politik, apalagi menteri yang berasal dari parpol juga. Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap ADART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan material oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan ADART itu bertentangan dengan UU, maka Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut keputusan pengesahan ADART partai tersebut, terangnya. Kami berpendapat bahwa pengujian ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan ADART-nya yang mengajukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung. Silahkan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi, jelas Yusril. Yusril menegaskan posisinya di dalam perkara ini sebagai advokat, lepas dari ranah politik. Yusril menegaskan dirinya tidak bertanya apakah 4 orang yang diwakilinya itu mengikuti KLB di Sibolangit atau tidak. Yusril menyebut keempat orang tersebut punya legal standing untuk mengajukan junior kema. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai. Kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani, katanya.